Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali ibadah pada pagi hari ini akan ada persembahan pujian dari Bapak Yahno. Kami persilahkan Bapak Yahno. Monggo. Sugeng enjang, sugeng ibadah, kalau badhe batakan tinggaling lagu ya matur. Saking bodo keselamatan gitu. Ono prau layar nenggone arjo, Gusti kang dadi jurumu dinira. Sopo kang arep uwas ing cintaka, nunggango ing praune mesti waluya. Nunggango kanca mara nunggango, aja wedi ing ombak lan prahara. Praune Gusti mesti datan kentir, mesti slamet lakune mula aja kuwatir. Matur nuwun sugeng ibadah, Gusti Yesus berkahi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan untuk berdiri, kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini dengan semangat mengorbankan kemurahan cinta kasih Allah yang disampaikannya melalui Yesus Kristus dalam setiap karyanya. Dengan berlitani kita memuji Dia seturut Mazmur 96 1-3. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita naikkan pujian syukur dengan memuji Tuhan, terpujilah Allah. Kasihnya untuk dunia cemerlang.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus saat ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 6 yang berbunyi demikian. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi sangkakala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam kemurahan Tuhan, marilah kita mengakui ketidakseriusan kita menjadi murid-Nya. Acap kita malas belajar mengenai hal-hal yang dibutuhkan agar bisa menjadi murid-Nya, yakni membaca Alkitab dan merenungkan isinya, dan kerap kecewa atau kesal karena teguran yang disampaikan kepada kita. Pada kesempatan ini, biarlah kita mengalami kehangatan kasih-Nya yang mengampuni kita. Akan tetapi, kiranya kita bertekad memperbaiki diri agar bisa semakin menjalani panggilan sebagai murid-Nya dengan lebih sungguh. Dihapuskan dosaku.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya jemput untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan menyambut dan menerima berita anugerah dari Allah. Kini hiduplah dalam kebenaran imanmu dan sambutlah kasih Tuhan yang dinyatakan melalui berita anugerah, sebagaimana tertulis di dalam kitab Mazmur 103 ayat 10 yang demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya akan orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah menurut jalan Tuhan, kini bertekunlah dengan imanmu dan ucaplah syukur. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata,
banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia berjalan bertemu. Tuhan, pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama menerima pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam penyertaan-Mu kami bersyukur, Engkau menolong dan menyertai kami hingga kami boleh merayakan iman di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersama dengan pasamuan GKJ Salib Putih. Dan di dalam penyertaan-Mu kami hendak menerima firman-Mu. Biarlah kami dapat merenungkan, terlebih lagi dapat melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Tolonglah kami di dalam keterbatasan dan bahkan kelemahan yang kami miliki, agar Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati dan melakukannya di dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, Kamis tanggal 9 Mei di dalam perayaan iman, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, terambil di dalam Injil Lukas, pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Saya akan membacakan untuk kita semua. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala suku bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini.
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Selamat pagi. Yang di luar, selamat pagi. Yang di luar. Semangat anak-anak ini menolong kita bahwa semangat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu tidak berlaku bagi para murid ataupun orang tua, tetapi juga bagi anak-anak. Dan hari ini, Kamis 9 Mei 2024, gereja-gereja seluruh Indonesia dan bahkan dunia merayakan perayaan iman terangkatnya Kristus ke surga. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita merupakan peristiwa perpisahan ketika Tuhan Yesus yang pada waktu itu mati disalib dan bahkan dibangkitkan pada hari yang ketiga, ketika Tuhan Yesus sudah hidup bersama dengan para murid 40 hari, para murid ditinggal lagi. Ada istilah atau lagu ditinggal pas lagi. Tahu juga Bapak Ibu ya. Itu mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa peristiwa ditinggal itu tidak menyenangkan. Peristiwa berpisah itu sungguh sangat menyedihkan. Dan bahkan peristiwa perpisahan atau ditinggal adalah peristiwa yang mungkin dihindari oleh setiap orang. Peristiwa yang sangat dihindari oleh setiap orang. Cobi, panjenengan Mang Persani sebelah panjenengan. Mang Persani mawon. Kira-kira nek ditinggal iki mesake mboten? Tidak berlaku bagi Mas Daniel. Kinten-kinten mesake mboten nek ditinggal? Alasannya apa kok mesake? Biasanya sing ibu-ibu sing semua ora ono sing ngancani. Ditinggal atau berpisah itu merupakan sebuah peristiwa yang ditakuti. Lagi diterne blonjo teng luas, mun teng luas. Enten sing dereng lho. Lagi ditinggal blonjo ngoten niku sing kakung terus tindak teng Temzon, Temzon. Sing ibu-ibu bingung ning ngendi to ditelepon ora diangkat gitu kan. Gek-gek nongkrong teng ABC jajan bakso kan gitu. Baru ditinggal sedikit atau sebentar saja bingungnya mbah mau. Apalagi peristiwa ketika para murid baru lagi seneng-senengnya. 40 hari bersama Tuhan Yesus dan bahkan mungkin juga masih kaget. Kok iso yo? Tuhan Yesus kemarin disalib, mati lalu bangkit lagi. Yo, mungkin ya dalam
pandangan atau pikiran saya mungkin dideloki wae ngoten niku toh. Tangan yang dulunya halus lalu ada lubangnya karena bekas paku, mungkin dideloki ditemek-temek, kok iso ya tangan iso bolong. Lalu lambung bekas ditikam, kok bisa ya hidup kembali. Lalu saya membayangkan mereka berkumpul makan lagi bersama. Tuhan Yesus setelah bangkit yang diminta makan apa? Tuhan Yesus minta makan apa? Ikan bakar. Ketika Tuhan Yesus bangkit itu kan agar para murid itu tidak mengira dia hantu. Tuhan Yesus meminta apa? Ikan bakar. Teng mriki mangke enten ikan bakar mboten? Mboten enten. Wah, bahaya ini. Ikan bakar untuk menunjukkan apa? Bahwa Kristus yang mati dan dikuburkan itu benar-benar sudah bangkit. Kaget toh, seneng. Wah, wingi ditinggal ketemu petukan meleh. Tetapi tiba-tiba apa? 40 hari kemudian Tuhan Yesus membawa mereka di salah satu kota dekat Betania. Tuhan berpesan dan mengingatkan lagi bahwa saat ini aku akan berpisah. Cobi jenengan mang bayangke kira-kira para murid gelo napa mboten? Gelo mboten? Gelo. Pasti ada situasi perasaan di dalam hati, ditinggal meneh. Kados kakung-kakung nembe kondur saking kerja gitu. Lalu ada rapat, ada apa gitu. Mbok rasa mangkat to Pak, wis dimasakke jangan masak napa? Jangan lodeh. Nggih gitu. Niku ibu-ibu biasane. Tidak mau ditinggal. Tetapi yang menariknya adalah melalui bacaan ini kita akan belajar ketika para murid dikumpulkan dan Tuhan mengangkat tangannya memberkati para murid dan para murid pun juga mengenadah tangannya. Itu merupakan bukti bahwa apa? Surga itu ada. Karena Tuhan Yesus terangkat ke atas itu kembali kemana? Surga. Jadi iman kita itu tidak sia-sia. Kematian dan kebangkitan Kristus memberikan keselamatan. Dan janji keselamatan yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam surga. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan saiki, kalau ditimbali, woi pasamuan salib putih saiki mangkat ning swarga, purun boten? Purun? Mangke dicawisi daharan lho teng wingking lho. Kok jenengan ajeng mlampah teng swarga niku lho. Surga itu benar ada Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan Yesus kembali ke surga. Mereka, para murid juga merasakan sukacita. Ora apa-apa ditinggal. Sing penting enten napa oleh-oleh. Oleh-oleh napa surga. Kados ibu-ibu niku toh, Pak Westri nek ditinggal bapak-bapak, mesti telepon. Jolali yo Pak oleh-oleh. Nggih toh? Nek diparingi oleh-oleh niku kan seneng toh? Seneng mboten? Mboten seneng, mboten sah ditumbaske, Pak. Seneng. Ora ketanga kondur to ngastot cilok. Batagor napa mleh. Biasane kakung sing kakung niku ngasih oleh-oleh mboten Bu? Mboten. Tuhan Yesus meninggalkan para murid apa? Iki loh. Nanti akan ada oleh-oleh, ada janji yang akan kamu rasakan, yaitu surga. Dari bacaan ini kita bisa belajar bahwa surga itu ada. Tapi ampun di pundut sakniki, jangan diambil sekarang. Melalui perpisahan ada sukacita di sana. Bahkan peristiwa hidup, entah kita mau terima atau tidak terima,
Entah kita sadar atau tidak sadar, entah nantinya kita kecewa atau tidak kecewa, peristiwa kehidupan itu adalah peristiwa perpisahan. Peristiwa melepaskan. Yang tadinya kumpul, hilang satu persatu. Yang tadinya bersama ditinggal. Yang lagi kumpul komplit, mungkin suatu saat akan berpisah. Dan itu merupakan apa? Merupakan peristiwa di mana para murid pun dipersiapkan bahwa sewaktu-waktu mereka itu ditinggal Tuhan, maka para murid pun sewaktu-waktu juga akan ditinggal oleh orang-orang yang pada waktu itu nyengkuyung, mendukung, dan bahkan hidup bersama. Kita bisa melihat para murid ketika diutus, ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan dan terangkat ke surga, mereka melayani, mewartakan Injil Tuhan, dikirim. Bahkan tidak semua orang mau di sana. Bahkan yang tadinya, wah nderek Gusti ki penak, nderek Gusti ki ora rekoso, ternyata ada persoalan yang harus dihadapi. Bahkan ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, seluruh murid Yesus yang 12 niku, kisah hidupnya itu sangat tragis. Ada yang mati dilebokke lubang lalu ditombaki, ada yang mati dibandemi watu, ada yang mati disalib dengan kepalanya di bawah, dan seterusnya. Kita bisa membayangkan, ditinggal Tuhan Yesus, mereka juga nanti akan menerima tugas atau mandat perutusan. Bahkan di sana dikatakan dalam bacaan kita, kepadamu akan diberi kuasa. Yang dulunya manusia diciptakan jatuh di dalam dosa. Sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu diberikan mandat untuk mengelola alam atau bumi. Dengan luar biasa, tetapi ketika jatuh di dalam dosa, kuasa itu hilang dan dipulihkan kembali. Ketika Tuhan Yesus mengutus mereka, diparingi panguwaos, maka panjenengan kita semua harus bersukacita. Jangan pernah berkecil hati ketika kita diberikan tugas oleh Allah di dalam kehidupan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Karena kuasa Tuhan itu akan mendorong, dayani, untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, terlebih lagi bersama dengan keluarga besar GKJ Salib Putih. Setiap orang memiliki keterbatasan, kelemahan, kekurangan, tetapi setiap orang pun diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang bisa nyanyi, ya nyanyi, tidak masalah. Yang bisa main musik, yang jadi majelis, ya jadi majelis. Sing iso maido ya maido, ndak masalah. Mriki enten tukang maido? Kathah. Tuhan memberikan sesuai dengan kapasitas. Maka hayati dan lakukan itu dengan sukacita. Karena semua orang diberikan kuasa. Lalu yang ketiga, dari bacaan ini kita bisa belajar. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan para murid, Tuhan Yesus memberikan janji, seusai pulang dari sini, ketika sudah tidak bersama dengan Tuhan, para murid pulang dengan sukacita, dan bahkan mereka memuliakan Allah. Peristiwa terangkatnya Kristus ke surga, walaupun itu merupakan sebuah peristiwa perpisahan, tetapi juga harus dihayati dengan sukacita. Karena apa? Janji Tuhan apa? Tidak ditinggal begitu saja, tetapi Dia akan datang kembali. Jadi para murid diingatkan untuk bersukacita, harus senang sukobingah.
Jangan sampai di gereja iki merengut. Kondur saking gereja, alah, khotbah suwi. Tetapi harus ada sukacita di sana. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mengingatkan akan peristiwa di mana Tuhan tidak meninggalkan para murid walaupun tidak bersama-sama di dunia. Dia berjanji setelah itu akan mengirimkan Roh Kudus. Kuncinya apa? Para murid harus tinggal di Yerusalem, berkumpul untuk menanti janji Tuhan itu diberikan bagi mereka. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, semua orang diberikan kuasa. Perpisahan bukan akhir dari segalanya, tetapi perpisahan mendatangkan sukacita dan pengharapan. Dan Tuhan akan datang kembali menjemput setiap orang yang setia dan akan membawanya masuk bersama-sama di dalam kerajaan surga. Nah, di dalam peristiwa eskatologis, kedatangan Tuhan kembali itu dimaknai dengan dua cara, yaitu yang pertama ketika bumi ini selesai, dunia ini selesai, kalau kita itu mastani nopo kiamat. Yang kedua, peristiwa yang akan terjadi adalah ketika Tuhan itu datang kembali menjumpai secara pribadi di dalam peristiwa kematian. Maka tidak heran kalau ada sripah niku kan sampun kapundhut, bener toh? Sing mundhut sinten? Sing mundhut sinten? Gusti Allah. Karena memang kita ini milik Tuhan. Dia akan datang kembali melalui peristiwa kematian. Dipundhut Gusti karena kita kagunganipun Gusti. Maka ini menegaskan di dalam kehidupan kita. Para murid ditinggalkan Tuhan Yesus di surga. Bahwa orang-orang yang sudah mendahului kita di dalam peristiwa kematian, saya mau mengatakan, di dalam iman mereka, mereka sudah menerima mahkota kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan itu menjadi penghiburan di dalam kehidupan kita. Bahwa kematian itu bukan sesuatu peristiwa yang menakutkan. Justru harus dirayakan dengan sukacita karena apa? Bersama dengan Tuhan di surga. Dan ini menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Berpisah ya berpisah. Melepas ya melepas. Sedih nggih sedih. Tetapi jangan sampai sukacita itu hilang di dalam hidup kita. Para murid tidak kehilangan sukacita. Justru mereka memuliakan Allah. Maka mari kita muliakan Allah melalui setiap kehidupan kita. Walaupun kita sadar banyak sekali keterbatasan dan bahkan kelemahan. Dan juga kekurangan di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita gunakan semuanya itu untuk memuliakan Allah. Yang terakhir, kemarin saya dikabari Majelis Pradoto GKJ Salib Putih bahwa seusai ini akan ada peristiwa, saya tidak tahu istilahnya apa, perkenalan, padahal harus kenal. Gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai perpisahan itu terulang yang kedua kali. Jangan sampai perpisahan itu terulang yang kedua kali. Maka pamomong panjenengan dieman-eman. Mboten sah digrenengi. Nek ana sing grenengi nglapor aku Mas Daniel.
Mboten sah digrenengi, justru dirangkul, telaten. Setiap orang punya kelemahan kok. Seperti kami para pendeta ini memiliki kelemahan. Para murid ketika ditinggal Tuhan Yesus mereka bersatu. Saling menopang satu dengan yang lain. Boten saling grenengi. Maka dieman, dilus-lus, dikeloni, nah niku Mbak. Biar nyaman. Biar damai sejahtera. Kalau semuanya saling memperhatikan satu dengan yang lain, maka semuanya akan terasa nikmat. Kalau golei kekurangan, setiap orang punya kekurangan Bapak Ibu. Tetapi bagaimana melihat potensi-potensi di dalam kehidupan jemaat, itu bisa kita wujudkan bersama. Kalau memang ada kekurangan yo, dijak rembukan alon-alon. Ora digreneng mburi, Mas Daniel saiki tambah lemu. Ayo lemu berarti kan yo dirumati toh. Kan gitu. Nek pun lemu niku ajeng ngedunke niku angel Bapak Ibu. Kados kula niku pen ajeng ngembari Pak Adi. Kula pun 78. 78 kula bobote. Niku dereng dosane. Diperhatikan satu dengan yang lain, dirumati, dieman, agar kehidupan pasamuan itu bisa bersukacita. Para murid, dia memuliakan Allah bersama-sama. Oleh sebab itu, majelis pendeta dan seluruh jemaat, mari sangkul sinangkul, bekerja sama untuk mewujudkan visi misi gereja, memandang ke depan dengan penuh pengharapan. Setiap kelemahan dan kekurangan pasti akan diperlengkapi oleh Allah, asalkan kuncinya satu. Para murid saling memperhatikan satu dengan yang lain. Boten golek salai dewi-dewi, tetapi saling memperhatikan, nyengkuyung, memperhatikan, melindungi, ngeman, agar kabar sukacita dari Allah, yaitu kabar keselamatan melalui Alkitab, itu bisa disampaikan bagi banyak orang. Selamat menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita percaya surga itu ada, disediakan untuk panjenengan semua. Tinggal giliran di absen. Kapan Gusti Allah niku nimbali. Tidak masalah, jangan takut. Itu merupakan sebuah sukacita. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh majelis. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama bersyafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di dalam perayaan iman kami, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memberikan kami semangat untuk melanjutkan karya yang Allah mandatkan di dalam kehidupan kami masing-masing, melalui setiap kemampuan dan bahkan talenta kami. Dan biarlah sukacita dari Allah itu menjadi semangat untuk kami melayani Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Sebagai manusia, kami sadar banyak sekali keterbatasan dan bahkan kelemahan yang kami miliki. Tetapi kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan, memperlengkapi, dan menolong kami untuk menyelesaikan setiap tugas dan pelayan kami di dalam gereja-Mu, di dalam keluarga kami, di dalam aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing, dan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pagi hari ini kami bersatu hati berdoa dan memohonkan berkat untuk gereja-Mu, GKJ Salib Putih. Biarlah Tuhan menolong dan menyertai pasamuan GKJ Salib Putih di dalam setiap aktivitas, di dalam keseharian, di dalam pekerjaan dan juga pelayanan mereka. Dan biarlah Tuhan memberkati satu persatu di dalam apa yang mereka kerjakan. Dan biarlah semuanya dilakukan dengan rasa syukur dan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini masih terbaring sakit ataupun di dalam proses pemulihan kesembuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyatakan pemulihan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Melalui setiap obat-obatan, perawatan dari dokter, dan bahkan pendampingan dari keluarga, Tuhan memakai semuanya itu menjadi semangat dan bahkan damai sejahtera di dalam hati, agar saudara-saudara kami ini terus percaya bahwa mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak kami yang masih bersekolah, Tuhan menyertai di dalam setiap pendidikan mereka. Kami bersyukur untuk pendidikan yang Tuhan berikan bagi anak-anak kami. Dan biarlah melalui pendidikan yang Tuhan berikan, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan menyertai para orang tua yang bekerja. Biarlah melalui setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, semuanya Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat. Terlebih lagi untuk mencukupi setiap kebutuhan pendidikan anak-anak kami, dan juga kebutuhan kehidupan keluarga kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk para kasepuhan, para adioswa, pasamuan GKJ Salib Putih. Tuhan menyertai dan memberkati
para orang tua kami ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bahkan umur yang panjang, sukacita di dalam hati. Berkati keluarga yang mendampingi, keluarga yang merawat, biarlah melalui kebersamaan ini akan ada damai sejahtera yang akan Tuhan nyatakan bagi para adiuswo Pasamuan GKJ Salib Putih. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pergumulan kehidupan kami masing-masing yang saat ini bergumul karena menantikan pasangan hidup, yang saat ini juga masih bergumul menantikan momongan, yang saat ini bergumul menantikan pekerjaan, dan juga pergumulan-pergumulan kehidupan kami yang lain. Kami percaya di dalam pergumulan kami, Tuhan menyertai, dan Tuhan akan menjawab setiap permohonan kami melalui setiap waktu dan bahkan rencana Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajarkan kami untuk tetap setia dan ajarkan kami untuk tetap percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai setiap pemimpin pemerintahan kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat agar setiap apa yang diputuskan boleh mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami, dan setiap keputusan yang diambil akan mendatangkan keadilan, kesejahteraan, dan bahkan akan membawa bangsa kami ini untuk menuju bangsa yang semakin maju. Dan di dalam keterbatasan kami percaya Tuhan memakai kami untuk bersama-sama memajukan bangsa kami melalui berbagai cara yang kami lakukan, melalui diri kami, melalui keluarga kami, melalui gereja kami, dan bahkan melalui kehidupan bersama di dalam masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah harapan dan iman kami. Kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup, mari kita sambut dengan penuh syukur melalui persembahan, dengan mengingat sabdanya yang diambil dari Kolose 3 ayat 17. Demikian bunyi firman-Nya. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi pujian dari NKB 133, bait yang pertama dan kedua, syukur padamu ya Allah. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa dengan menaikkan syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk jalannya ibadah ini boleh berjalan dengan baik sampai pada saat ini. Dan kami juga telah menerima firman-Mu yang begitu indah, yang tentu saja menguatkan iman percaya kami. Bapak, biarlah firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Kurniawan ini boleh kami terima, kami hayati dan kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami masing-masing. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang bertugas untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan sehingga dapat melakukannya dengan takut akan Tuhan dan menjalankannya, mengelolanya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan melalui persembahan ini boleh dipakai untuk keluasan kerajaan Tuhan dan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi jika kami juga akan mengakhiri ibadah ini untuk kemudian pulang ke rumah kami masing-masing, kami juga mohon penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan kami masing-masing, sehingga boleh sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, bertemu dengan anggota keluarga dalam suasana damai sejahtera yang dari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan dan bahkan menyempurnakan doa sembahyang kami ini, yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Bapa,
dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Kita akan menyaksikan puji-pujian dari anak-anak kita sekolah minggu. Untuk itu waktu kami berikan untuk anak-anak sekolah minggu maju ke depan memuji Tuhan. Dipersilahkan. Setelah anak sekolah minggu nanti disambung dari pujian Kor Gema Sebaut. Ya, mari anak-anak ke depan untuk menyanyi, mempersembahkan suara emasnya. Iya. Ini adalah
masa depan gereja kita. Masa depan gereja kita adalah di pundak anak-anak yang sekarang masih kecil untuk meneruskan pemberitaan firman Tuhan, khususnya di Salib Putih beserta pepandan-pepandannya. Ya, ayo silahkan. Ye. Oke, sudah semuanya? Iya, ambil jarak. Oke. Oh iya, masih ada yang kecil. Iya. Iya. Nggih. Iya. Sabar Bapak Ibu nggih. Anak-anak ini sak karepe dhewe masih. Tapi itulah seninya. Nggih, monggo Mas.
Ya, demikian tadi persembahan dari anak-anak kita. Sekarang yang tua-tua juga tidak mau ketinggalan ini. Mbah-mbahnya ini juga mau kur. Silakan untuk Gemas Baut mempersiapkan diri, mempersembahkan pujian teristimewa untuk Bapak Pendeta Daniel dan Ibu Deni. Monggo dipersilakan. Monggo langsung maju menata diri di depan. Yang kakung dulu, nggih. Setelah ini nanti kita akan foto bersama. Pertama dari Pepantan Tetep. Pepantan Tetep nanti harap mempersiapkan diri untuk kita foto bersama setelah Bapak Ibu Pendeta memperkenalkan diri.
mau diambil gambarnya, mohon Bapak Daniel beserta Ibu ikut di tengah-tengahnya. Bapak dan Ibu Daniel tetap di depan untuk memperkenalkan diri. Setelah perkenalan ini nanti kami mohon warga Pepantan Tetep maju ke depan, foto bersama dengan Ibu dan Bapak Pendeta Daniel, terus bersalaman dan terus kundur. Monggo Bapak Daniel. Matur nuwun Pak Kowo. Selamat siang Bapak Ibu. Kayak niki kula isin tenan ya. Deg-degan san. Baik Bapak Ibu, terima kasih kita bersama-sama bisa bertemu di ibadah kenaikan Tuhan pada siang hari ini. Dan juga ada satu hal yang akan saya ceritakan kepada Bapak Ibu, bahwa kemarin saya tanggal 20 Deputar, Mas. Deputar. Itu melangsungkan pemberkatan nikah dengan ini. Mohon dijelaskan nanti gambarnya. Nah, ini baru apa begitu. Oh iya, itu ono kok ngono nih bareng. Itu pemberkatan kami berdua di GKJ Batu Retno waktu itu tanggal 20 jam Ganteng 9 ya? pagi. Ganteng ya? Ah, mboten, Pak. Waktu itu pemberkatan dilayani Bapak Pendeta Dian Sunu dan juga Bapak Pendeta Philo. Ada beberapa teman-teman, wah niku Bapak Ibu pun pirsa nggih niku sinten nggih. Saya mengaku bahwa Deni Sabatini Sunaryanti adalah istri saya. Karunia Tuhan di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya mengaku Daniel Adi Nugroho adalah suami saya. Karunia Tuhan.
Demikian tadi cuplikan sedikit. Kita beri aplaus. Ya, tadi itu pemberkatan di gereja dan juga sedikit cuplikan di gedung. Ya, Bapak Ibu bisa mirsani walaupun di sini nggih. Monggo pun lajengaken anggenipun perkenalan. Nggih Pak, kawa matur nuwun. Nah, itu sebagian sekilas kemarin acara tanggal 20 Bapak Ibu. Dan mohon maaf memang waktu itu tidak bisa, harapannya sebenarnya pengennya semua bisa ikut hadir dalam pemberkatan, namun karena ya memang beberapa hal kemudian kami memang dari keluarga kemudian hanya bisa mengundang sebagian dari Bapak Ibu dari GKJ Salib Putih, dan kami hanya mengundang majelis dan beberapa teman saudara waktu itu, sehingga ya hanya sebagian kecil saja yang bisa sampai di sana. Namun saya berterima kasih sekali Bapak Ibu semua sudah turut mendukung dalam doa, sehingga acara di tanggal 19 dan 20 itu semua boleh berjalan dengan lancar. Saya percaya juga berkat doa dari Bapak Ibu semua. Nah, lalu setelah acara pemberkatan kemarin kami tanggal 22 itu sudah kembali lagi ke Salatiga, dan kami berdua akhirnya dipastori tidak lagi sepi Bapak Ibu. Wonten sing dijak gojakan, wonten sing didek-idek barang. Iya. Ini istri saya, perkenalan sendiri nggih Bapak Ibu nggih? Sendiri. Biar sendiri, dengar betul. suaranya. Betul, ya. Seperti apa suaranya begitu. Selamat siang Bapak Ibu. Bersyukur bisa menjadi bagian dari GKJ Salib Putih. Kemudian perkenalan singkat diri saya. Nama lengkap itu Deni Sabatini Sunaryanti. Bapak Ibu sekalian bisa memanggil saya dengan Deni, Mbak Deni, Bu Deni, atau apapun gitu. Untuk aktivitas keseharian saya mengajar di SMP Kristen Satya Wacana Salatiga sebagai guru pendidikan agama Kristen. Begitu perkenalan singkat dari saya, Tuhan memberkati. Kami mohon warga dari Tetep maju ke depan foto bersama. Monggo dari Tetep, segera waktunya. Monggo saking Tetep untuk foto bersama di depan sini bersama Ibu dan Bapak Pendeta Daniel Adinugroho. Setelah foto bersama nanti mungkin akan ada memberikan kenang-kenangan, dipersilakan. Ingkang salaman mungkin apa saat ini? Monggo foto bersama. Setelah dari Tetep, saya mohon dari Pandanan siap-siap. Setelah Tetep, saya mohon dari Pandanan siap-siap untuk juga foto bersama. Monggo, yang lain bisa di atas. Yang lain bisa di atas, nggih. Nggih, nanti semuanya kebagian foto nggih per wilayah nggih. Supaya punya kenang-kenangan begitu. Nggih, kenang-kenangan dengan Ibu Deni Sabatini Sunaryanti atau Ibu Deni. Monggo menempatkan diri di mana? Nggih. Nah, ini Ibu Deni mungkin belum kenal nggih. Kalau Pak Daniel sudah kenal, kalau Ibu Deni baru ketemu sekarang mungkin atau sudah beberapa kali bertemu. Monggo. Nggih. Sampun menawi sedaya nggih Mas nggih, saking Tetep nggih. Iya. Nggih, yang depan bisa jongkok. Yang depan bisa jongkok, yang belakang ya. Begitu Mas Royo, monggo Mas Royo.